Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, gue udah pakai iPhone ini sekitaran 2 mingguan. Kalian tahu ini iPhone apa? Bukan iPhone 8, melainkan ini adalah iPhone SE 2020. Ya, kalian gak salah dengar. iPhone SE 2020, iPhone yang memiliki diagonal terkecil untuk saat ini ya, buat seukuran smartphone di tahun 2023 ya. Bahkan sejauh gue review, HP ini doang yang punya diagonal yang paling kecil coy. Ya mungkin nanti ada HP lain kali ya yang lebih kecil yang bisa kita bahas. Tapi yang jelas sejauh ini gue ngonten, sejauh ini gue nge-review, HP ini doang yang punya diagonal yang cukup kecil. Nah, kira-kira di tahun 2023 apakah smartphone ini masih worth it? Mengingat smartphone ini tuh udah punya rentan harga yang cukup lumayan turun nih dari pas waktu pertama kayak launching. Karena memang basically iPhone SE menawarkan harga yang lebih murah ketimbang iPhone di seri lainnya ya, seperti iPhone 11 ataupun iPhone 10, iPhone 12 itu beda harga ya. Dengan si iPhone SE ini ya bisa dibilang iPhone SE ini menjadi salah satu iPhone yang spesial ya, karena memang dari namanya aja SE, Special Edition ya, jadi mendapatkan harga yang lebih spesial walaupun harganya murah ya alias terjangkau, tapi spesifikasi yang ditawarkan ini bukan main-main. Tapi sebelum kita masuk ke speknya, kita mungkin bakalan ngebahas sedikit dulu deh. Gue pengen lu kesan dulu nih ke kalian selama pakai iPhone SE kurang lebih 2 mingguan ini. Pertama dari segi desainnya, memang iPhone SE 2020 menawarkan desain yang sangat compact nih ya. Kalau kalian lihat ini HP tuh kecil banget, bahkan ini ringan banget. Terus juga iPhone ini memiliki bahasa desain yang seperti iPhone 8 ya teman-teman. Padahal waktu itu sempat dirumorin sih, katanya iPhone SE 2020 ini bakal punya desain yang sama seperti iPhone XR. Tapi nyatanya itu nggak ada. Ya itu gagal dan ya masih mempertahankan desain seperti iPhone 8. Dan ada ciri khasnya yaitu Touch ID coy. Gue sendiri sih sebenarnya puas-puas aja pakai smartphone dengan ukuran sekecil ini. Tapi ada beberapa faktor yang menurut gue cukup lumayan niche ya, alias kurang dari smartphone ini. Yang pertama, kita jadi bakalan terbatas banget buat ngoperasinya. Contohnya ketika kita menggunakan dua layar saat ngetik di smartphone yang satu ini. Karena memang ukuran tangan gue yang cukup besar, jadi pas waktu ngetik di layarnya HP ini cukup lumayan keganggu. Dan itu kadang-kadang typo gitu loh. Ya karena memang sekecil ini, dari mulai diagonal sampai ke sizing layarnya itu. Tapi walaupun demikian, kalau kita akses dengan menggunakan satu tangan, ini HP enak banget coy. Apalagi untuk ukuran layarnya yang tergolong kecil ya, cuma di angka 4,7 inch aja. Kalian gak salah dengar ya, dimana kalau kita lihat smartphone zaman sekarang punya diagonal ukuran layar yang gede banget ya, di angka 6,7 inch ya. Tapi smartphone ini cuma di angka 4,7 inch aja. Jadi yang membuat smartphone itu gampang banget dijangkau dengan menggunakan satu tangan. Nah terus juga untuk bezel atas dan bawahnya seperti biasa sangat tebal seperti HP iPhone tahun 2015an ya, karena memang basically ini adalah DNA dari iPhone 8. Jadi untuk bagian desain layarnya itu mengikuti seperti iPhone 8. Nah yang gue suka untuk Touch ID-nya di sini nih, karena memang Touch ID-nya bener-bener serasa seperti retro banget. Seperti kita balik lagi ke tahun 2015 ya, dimana itu adalah peluncuran iPhone 8 teman-teman. Ya kalau nggak salah 2015 atau 2016, pokoknya seperti itulah, seperti flashback. Dan ini Touch ID-nya bener-bener responsif dan ini serasa kayak retro banget sih menurut gue. Ya di lain sisi untuk layar sendiri di sini menggunakan panel Retina IPS display dengan resolusi 750 x 1334 pixel. Ya, bukan Full HD melainkan 750 maksudnya. Ya jadi memang secara spek layar smartphone itu biasa aja teman-teman. Tapi menurut gua walaupun tidak menggunakan resolusi Full HD, layar yang dihasilkan dari smartphone ini masih kerasa tajam kok. Mungkin berkat ukuran layarnya yang cuma 4,7 inch, jadi itu sangat ngebantu banget. Nah untuk pengalamannya sendiri sih selama gua menggunakan smartphone ini, gue cukup kurang nyaman sih, terutama pas waktu nonton film. Yang dimana nonton film biasanya gue pakai layar ukuran 6,7 inch, 6,8 inch, pas waktu pindah ke ukuran 4,7 inch jadi serasa kayak annoying banget, kayak ngeganggu, dan ini nggak puas kalau buat nonton film. Apalagi spesifikasi layarnya yang bisa dibilang pas-pasan, nggak pakai panel OLED ataupun apa, di sini masih pakai panel IPS Retina, jadi serasa warnanya itu kurang keluar. Tapi bagian yang gue sukanya pas waktu gue nge-scroll TikTok ataupun pakai satu tangan dari smartphone yang satu ini. Ya bisa dibilang buat baca-baca artikel ataupun buat scroll tipis-tipis, smartphone ini udah enak banget. Soal layarnya kecil dan juga
juga pas waktu kita genggam itu nggak bikin tangan kita berotot. Dan memang smartphone ini kalau gue lihat kebutuhannya itu bukan buat nonton film dengan mendapatkan experience yang lebih. Nah kalau buat ngegame gimana tuh bang? Nah kalau buat ngegame jelas gue nggak ngerekomendasiin smartphone ini, karena memang kalau buat ngegame smartphone ini cukup ngap-ngapan coy. Ya salah satunya panas, itu menjadi salah satu faktor utama. Tapi kalau buat main game Candy Crush masih enak sih menurut gue. Ya Candy Crush. Nah ngomongin ngegame, performance yang diberikan dari smartphone ini tuh menurut gua oke banget buat smartphone dengan ukuran sekompak ini. Karena memang chipsetnya sendiri dia pakai Apple A13 Bionic, yang dimana ini adalah chipset yang dipakai di iPhone 11 Pro coy. Jadi buat kemampuan performance-nya nggak usah diragukan lagi. Contohnya dari skor AnTuTu-nya aja nih, yang udah go benchmark kita mendapatkan skor di angka 720 ribuan. Yap, skor yang cukup tinggi. Bahkan ini tinggi banget buat smartphone sekompak ini. Cuman problemnya walaupun smartphone ini punya performance yang tinggi dan cukup ngebut ya teman-teman, ini terlalu overpower menurut gua. Karena memang temperaturnya nggak kekontrol dan ini gampang banget panas di HP. Salah satunya pas waktu gua geber main game Genshin Impact, selama 10 menit aja temperatur HP ini tuh udah meningkat ke angka 45 derajat Celcius. Itu buat main bentaran doang loh. Dan juga buat main game PUBG Mobile ataupun Mobile Legends ya masih bisa sih ya. Tapi gua nggak rekomendasiin main game PUBG Mobile sih, soalnya kerasa kecil banget nih HP dan musuh pun juga susah terlihat. Kalau buat main game Mobile Legends masih oke sih, cuman problematikanya yaitu masalah baterainya yang gak kekontrol. Buat main game Mobile Legends selama satu match aja kurang lebih 20 menitan ya teman-teman, baterainya ini berkurang bisa 16%-an. Ya karena memang kapasitas dari baterai HP ini cuma di angka 1821 mAh aja, di bawah 2000. Ini mah kapasitas baterai TWS gua coy. Jadi memang untuk masalah daya tahan baterai gue juga mengeluhkan hal yang satu ini. Soalnya memang untuk kapasitas baterai HP ini gue bisa bilang kecil banget. Itu nggak bisa bertahan seharian. Ya siap-siap aja sih kalian jadi pelanggan PLN setia, karena ngecasnya itu bisa 4 kali dalam sehari. 4 kali dalam sehari itu kerasa sih borosnya ya. Yang dimana kalau kita lihat smartphone zaman sekarang punya kapasitas baterai yang udah gede banget di angka 5000 sampai 6000 mAh. Tapi smartphone tahun 2020 ini pakai 1800 mAh. Ya emang agak pelit sih iPhone yang satu ini. Oke, dari tadi kayaknya gue kebanyakan ngeluh nih pakai smartphone yang satu ini. Tapi ada bagian yang menurut gue itu seru dari smartphone ini dan gak gue keluhkan, yaitu bagian kamera. Oke, untuk kamera sendiri iPhone SE 2020 punya setup single kamera aja nih, kamera belakangnya dengan resolusi 12 megapiksel dan juga 7 megapiksel untuk kamera selfie. Nah buat hasil fotonya sendiri sih gue bisa katakan iPhone SE 2020 mempunyai karakter foto yang sama seperti iPhone 11 Pro, yang dimana sebelumnya sempat gue review iPhone 11 Pro itu punya hasil yang bagus banget di kelas harganya, dan DNA-nya pun juga diterapkan di iPhone SE 2020 ini. Hasilnya kelihatan cakep, detailnya kelihatan tajam, warnanya yang kelihatan natural dan ciri khas iPhone banget. Di sini yang gue suka untuk image processingnya pun juga kerasa cepet banget, karena memang untuk chipsetnya udah pakai Apple A13, jadi itu sangatlah ngebantu banget. Paling kekurangannya nggak ada lensa telezoom ataupun lensa ultrawide. Ya bagian itu sih yang menjadi salah satu kekurangan smartphone yang satu ini, karena memang tidak ada lensa itu, jadi sangatlah terbatas untuk fotografinya. Dan mau nggak mau cuman kita bisa andalin menggunakan kamera utama dan ngezoom paling sekitaran 5 kalian atau enggak 8 kalian sih, gue lupa. Tapi setidaknya masih bisa di zoom dan itu cukup lumayan oke sih buat hasilnya. Dan untuk hasil malam pun juga gue bisa katakan oke nih HP, karena memang noise-nya ya bisa di reduction dengan sangat baik, jadi hasil detailnya tuh masih kelihatan tajam. Terus juga buat selfie pun juga smartphone ini menurut gua menghasilkan foto yang oke coy. Apalagi buat sekedar bikin story ini sih udah ngebantu banget ya, entah dari kamera belakang ataupun kamera depan. Nah buat perekaman videonya sendiri sih di sini bisa 4K 30 fps buat kamera belakang, dan untuk kamera depan cuma bisa sampai Full HD 30 fps aja. Nah buat kamera belakangnya sendiri di sini bisa rekam sampai 4K 60 fps coy. Jadi udah enak banget sih buat sekedar bikin konten. Cuman yang tadi balik lagi buat minusnya yaitu masalah baterainya yang memang cukup terbilang kecil sih buat dipakai di tahun 2023 ini. Tapi buat ngerekam sih ini udah cakep banget lah ya. Buat 4K 30 fps. Ini kita rekam di 4K 30 fps, tapi bisa sampai 4K 60 fps coy. Dan ini stabil mampus.
Jadi ini dia buat hasil kamera depan dari iPhone SE ya teman-teman. SE 2020 dan hasilnya seperti ini. Ini di resolusi Full HD 30 fps. Kebetulan cuma bisa sampai Full HD 30 fps aja. Nggak bisa 4K ataupun Full HD 60 fps. Tapi yang jelas hasilnya seperti ini. Ciri khas iPhone banget sih kalau misalnya kalian tahu ya. Memang banyak minusnya pakai smartphone yang ukurannya kecil kayak gini. Baterai jadi boros, auto jadi langganan PLN, layarnya yang kecil yang nggak bisa kita explore ataupun kita mendapatkan experience yang lebih. Dan juga smartphone ini gampang banget overheat. Tapi keuntungan kalian menggunakan smartphone ini yaitu iPhone SE 2020. Kita bisa mengoperasikannya dengan satu tangan dan itu sangat mudah banget. Ini menjadi salah satu bagian privilege yang dimiliki dari smartphone yang satu ini. Dan juga sama satu lagi, kalau misalkan punya kapasitas baterai yang kecil, otomatis kita nggak tergantung sama yang namanya smartphone. Ini sih ya bagian yang paling penting, karena kita bisa melakukan hal-hal lain dan kita bisa menghargai yang namanya waktu dan juga kapasitas baterai. Ya di pikiran gue ketika menggunakan smartphone yang satu ini, kapasitas baterainya kecil, jadi gue bisa melakukan aktivitas yang lebih proper gitu loh, seperti olahraga ataupun baca buku. Jadi memang sangatlah terbatas banget dan itu bagian yang gue suka cuy. Karena kalau kita lihat baterai HP zaman sekarang tuh gede-gede banget. Maka dari itu kita sangatlah tergantung kepada yang namanya smartphone. Ya tapi dibalik itu semua walaupun begitu, gue cukup suka dengan smartphone yang satu ini. Soalnya HP ini compact banget. Mungkin kalau iPhone SE dirilis di tahun 2023 nanti ataupun di tahun 2024, gue bakalan beli sih. Ya kalau punya diagonal layar ataupun punya desain yang retro dan juga enak dipakai di genggam satu tangan, gue bakalan beli sih, karena memang ini serasa nyaman banget. Walaupun memang secara baterai HP ini kacau, tapi itu menjadi salah satu privilege buat smartphone yang satu ini guys. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian pengen nanya secara privat juga bisa langsung DM aja di Instagram kita di @sarapintekno. Gua Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Kesan retro dapet.